memaparkan materi tentang mata kuliah sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan sumber daya manusia. Yang saya jelaskan pertama yaitu pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dikerjakan. Di sini saya akan masuk ke manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, perekrutan dan penilaian. Yang kedua, sistem manajemen kinerja. Yang ketiga, membangun budaya dan nilai. Yang keempat, meningkatkan pergantian karyawan. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang pelaksanaan analisis pekerjaan. Pelaksanaan analisis pekerjaan ada 3, yaitu menetapkan dasar struktur gaji yang wajar untuk setiap karyawan. Yang kedua, kajian tantangan lingkungan yang bisa mempengaruhi pekerjaan individu. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih handal dan kompeten di masa depan. Ya, baik, kita masuk di materi selanjutnya yaitu spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan merupakan salah satu komponen dalam proses seleksi karyawan yang merumuskan secara rinci dan jelas tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam suatu jabatan, serta syarat-syarat khususnya yang dipenuhi calon karyawan yang akan memegang jabatan tersebut. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu desain pekerjaan. Adalah proses penuntutan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dan metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Desain pekerjaan memandukan isi pekerjaan, tugas wewenang, dan hubungan balas jasa dan kualifikasi yang dipersyaratkan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perencanaan sumber daya manusia. Menurut KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Perencanaan SDM atau secara global dikenal dengan Human Resource Planning atau HRP, merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Yang selanjutnya, manfaat perencanaan SDM. Manfaat perencanaan SDM ada 2. Yang pertama yaitu bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai. Selanjutnya, pendekatan perencanaan SDM. Pendekatan perencanaan SDM ada 3. Yang pertama, pendekatan mekanis. Pendekatan mekanis adalah tenaga manusia yang dapat tergantikan dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian tersebut berdasarkan pertimbangan efektivitas kemanusiaan, ekonomis, serta kemampuan yang lebih baik dan juga lebih besar. Yang kedua, pendekatan paternalis. Pendekatan paternalis adalah manajer yang bertugas untuk memberi pengaruh kepada bawahannya. Manajer juga bertindak seperti kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarganya. Para bawahan-bawahan manajer seharusnya diperlakukan dengan baik, segala fasilitas diberikan, serta bawahan tersebut dianggap juga sebagai keluarganya. Yang terakhir, pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial
memandang bahwa perusahaan atau organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai sifat kompleks yang juga beroperasi dalam suatu lingkungan yang kompleks juga dan biasanya disebut sebagai suatu sistem yang beroperasi dari luar. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi: 1. Mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Yang kedua, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. Yang keempat, merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Materi yang selanjutnya, model perencanaan SDM. Model perencanaan SDM menurut Andrew Sikula mencakup 5 komponen yang terkait satu sama lain. Yang pertama, HR Objectives. Yang kedua, Organization Planning. Yang ketiga, HR Auditing. Yang keempat, HR Forecasting. Yang kelima, Action Plan HR Program. Lalu, faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM ini ada 3. Yang pertama, pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga, teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Baik, materi yang selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi, sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Selanjutnya, tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Metode rekrutmen. Dalam proses perekrutan karyawan terdapat 2 metode perekrutan yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu metode rekrutmen terbuka dan tertutup. Metode rekrutmen tertutup atau disebut juga sebagai metode rekrutmen internal adalah proses rekrutmen yang dilakukan dengan mencari kandidat dari internal perusahaan yang memiliki sistem karir yang baik atau dengan cara memberdayakan karyawan yang sudah ada. Yang kedua, metode rekrutmen terbuka. Metode rekrutmen terbuka atau disebut juga metode eksternal adalah metode rekrutmen karyawan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan tersebut. Metode rekrutmen ini dilakukan oleh perusahaan saat ekspandi bisnis karena kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Baik, yang selanjutnya teknik rekrutmen. Dalam perekrutan karyawan diperlakukan beberapa teknik, baik di sektor publik maupun swasta, dapat dilakukan melalui teknik sentralisasi atau desentralisasi. Teknik pertama dalam rekrutmen karyawan adalah teknik sentralisasi. Yang dimaksud dengan teknik sentralisasi adalah proses rekrutmen yang dilakukan secara terpusat oleh satu bagian jika rekrutmen tersebut berskala besar. Yang kedua, teknik desentralisasi. Teknik ini berkebalikan dari teknik sebelumnya, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh masing-masing departemen yang membutuhkan. Selanjutnya, strategi rekrutmen. Strategi rekrutmen adalah sebuah konsep spesifik seputar hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembukaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut meliputi posisi apa yang akan dibuka, waktu yang tepat, serta tata cara pelaksanaan proses rekrutmen. Selanjutnya, sumber-sumber rekrutmen. Ada beberapa sumber-sumber rekrutmen antara lain. Pertama, pelamar langsung. Kedua, lamaran tertulis. Ketiga, lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Yang keempat, iklan. Yang kelima, instansi pemerintah. Yang keenam, perusahaan pencari tenaga kerja profesional. Yang ketujuh, lembaga pendidikan. Yang kedelapan, organisasi profesi. Yang kesembilan, serikat pekerja. Yang kesepuluh, balai latihan kerja milik pemerintah. Selanjutnya, permasalahan dalam pelaksanaan rekrutmen. Dalam pelaksanaan rekrutmen, bisa saja terdapat beberapa masalah, antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak membuat job description yang akurat. Yang kedua, tidak melihat potensi dari internal. Yang ketiga, mengenalkan wawancara. Yang keempat, merekrut kandidat kurang berkualitas.
Yang kelima, mendiskriminasi kandidat. Yang keenam, tidak mengetahui pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, tidak melakukan employer branding. Yang kedelapan, mengharapkan kandidat sempurna. Yang kesembilan, berharap terlalu banyak terhadap kandidat. Yang kesepuluh, terburu-buru dalam melakukan rekrutmen. Dan yang terakhir, proses rekrutmen terlalu lama. Selanjutnya kita masuk di seleksi. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses memilih orang, dalam hal ini pelamar kerja untuk masuk ke dalam organisasi. Memilih karyawan yang tepat dalam proses seleksi dapat meningkatkan efektivitas praktek sumber daya manusia dan mencegah banyak masalah. Intinya proses seleksi merupakan proses pengujian dan pengumpulan informasi untuk memutuskan siapa yang dinilai memenuhi syarat dan standar bekerja di suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Selanjutnya, tujuan seleksi. Tujuan seleksi ada 5. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya, langkah-langkah proses seleksi. Proses seleksi mengalami beberapa langkah-langkah. Yang pertama, surat-surat rekomendasi. Yang kedua, format barang lamaran. Yang ketiga, tes kemampuan. Yang keempat, tes potensi akademik atau biasa dikenal ability test. Yang kelima, tes kepribadian. Yang keenam, tes psikolog. Yang ketujuh, wawancara. Selanjutnya, tantangan dan permasalahan seleksi. Tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh seorang manajer sumber daya manusia dalam melakukan seleksi adalah tantangan etis, tantangan supply, dan tantangan organisasional. Yang selanjutnya, orientasi. Orientasi dan pelatihan adalah proses-proses yang mencoba menyediakan bagi seorang karyawan informasi, keahlian-keahlian, dan pemahaman atas organisasi dan tujuannya. Proses orientasi umumnya diselenggarakan dalam sebuah formalitas, dirancang, ada dananya, dan fungsi-fungsi manajerialnya jelas. Adapun tujuan dari proses orientasi ini ada 7, yaitu pengenalan aspek-aspek pekerjaan, aturan-aturan, tata cara organisasi, struktur organisasi, tujuan, dan produk yang dihasilkan apa saja. Yang terakhir, sosialisasi. Secara umum, proses sosialisasi merupakan proses jangka panjang di mana karyawan baru mempelajari norma-norma sistem nilai dan perilaku yang disyaratkan organisasi atau kelompok. Proses sosialisasi juga dilakukan atas dasar tujuan umum, yaitu yang pertama, memberikan keterampilan yang dibutuhkan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, membantu mengendalikan fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. Yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada di masyarakat. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Yang keenam, perolehan keahlian-keahlian dan kemampuan kerja. Dan yang terakhir, penerapan perilaku-perilaku yang tepat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Florawai. Saya akan menjelaskan materi mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dengan target yang telah direncanakan. Berorganisasi erat kaitannya dengan upaya yang terstruktur sistematis, bertujuan untuk mencapai penguasaan keahlian atau skill dan kemampuan pada bidang kerja, pengetahuan seputar bidang kerja yang tengah digeluti oleh seorang karyawan, dan soft skill pada pegawai dan karyawan. Metode pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Beberapa metode pengembangan SDM yang sering dilakukan oleh perusahaan antara lain:
1. Pelatihan atau training. 2. Pendidikan. 3. Magang. 4. Rotasi kerja. 5. Studi banding. Strategi STEM. Strategi tersebut yang direncanakan untuk meningkatkan antusiasi karyawan. Tujuan untuk agar kualitas kerjasama meningkat, karyawan semakin terdorong menjalani kerjasama yang baik dengan seluruh tim. 1. Menentukan jalur terbaik. 2. Mengaplikasikan struktur organisasi yang jelas. 3. Menyusun anti-4 plan. Pelaksanaan evaluasi program pelatihan merupakan suatu proses yang bertahap dengan berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan evaluasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan evaluasi antara lain: 1. Menentukan fokus evaluasi. 2. Menentukan responden. 3. Menentukan metode atau instrumen pengumpulan data. 4. Melakukan pengumpulan sekaligus analisis data. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Novalin. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu, serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Perencanaan karir adalah proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya, lalu supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karirnya, dan lain-lain. Pengembangan karir adalah upaya atau langkah-langkah yang dilaksanakan oleh seorang pegawai dan manajer sumber daya manusia dalam rangka pengembangan potensi pegawai untuk dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perencanaan karir bagi individu dan perusahaan adalah: pertama, mencapai kepuasan pribadi, mempersiapkan diri dalam memperoleh tempat dan penghasilan yang sesuai, mendorong pertumbuhan karyawan, dan mengembangkan promosi pegawai. Manfaat pengembangan karir adalah memudahkan pemahaman dan pengembangan passion, memperluas relasi, menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan, dan meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan karir. Yang pertama, perencanaan bermanfaat sebagai arahan. Yang kedua, perencanaan bermanfaat sebagai pedoman. Yang ketiga, perencanaan bermanfaat untuk meramalkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, perencanaan bermanfaat untuk dapat memilih berbagai alternatif yang terbaik. Yang kelima, perencanaan bermanfaat sebagai alat ukur atau standar dalam evaluasi kinerja. Yang selanjutnya adalah tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir yang dirancang secara baik akan membantu dalam menentukan kebutuhan karir mereka sendiri dan menyesuaikan antara kebutuhan karyawan dengan tujuan perusahaan. Yang pertama adalah membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua adalah menunjukkan hubungan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir adalah membantu karyawan menyadari kemampuan potensi mereka. Perkenalkan, nama saya Maria Stefani Andini. Di sini saya akan memaparkan materi terkait penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja: tingginya, rendahnya kinerja seseorang pegawai tentunya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Anwar Prabu Mangkunegara menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan atau ability dan faktor motivasi atau motivation. Tujuan dan sasaran penilaian kinerja. Yang pertama, mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian, penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil. Yang ketiga, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jenjang atau rencana karirnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Yang keempat, mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima, mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian khususnya kinerja dalam bekerja. Yang keenam, secara pribadi, karyawan mengetahui kekuatan kelemahannya sehingga dapat memicu perkembangannya. Yang ketujuh, hasil penelitian, pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Indikator penilaian prestasi kinerja yang pertama, kualitas atau mutu, dan yang kedua, kuantitas atau jumlah, yang ketiga, waktu atau jangka waktu, yang keempat, penekanan biaya, yang kelima, pengawasan. Permasalahan dalam peningkatan kinerja. Ada 4 masalah yang sering ditemui pada peningkatan kinerja. Yang pertama, hanya melihat pada perilaku sekilas. Yang kedua, penilaian dengan konsisten. Yang ketiga, terlalu subjektif. Yang keempat, stereotip. Strategi penilaian kinerja, berikut ini cara meningkatkan kinerja. Yang pertama, memberikan training. Yang kedua, transparansi dalam penilaian kinerja. Yang ketiga, menawarkan karir yang berjenjang. Yang keempat, memberikan reward untuk karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, kita masuk di pendahuluan. Pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, membuat karyawan merasa nyaman. Membuat karyawan merasa nyaman akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, memperlancar proses kerja. Yang ketiga, mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Selanjutnya, risiko yang dihadapi. Terdapat 2 hal penyebab risiko kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, unsur sengaja, artinya karyawan sengaja melakukan kesalahan pada saat bekerja. Yang kedua, unsur tidak sengaja, kejadian yang menimpa karyawan pada saat bekerja dilakukan secara tidak sengaja. Secara umum, risiko-risiko yang terjadi seperti yang pertama, cacat fisik, karyawan mengalami kerusakan atau cacat pada bagian tubuh atau seluruh anggota tubuhnya, seperti patah tangan, patah kaki, pendengaran rusak atau mata rusak, atau cacat fisik lainnya. Yang kedua, cacat mental. Karyawan tersebut mentalnya atau jiwanya yang rusak seperti stres atau gila akibat tekanan dari pekerjaan. Yang ketiga, cacat seumur hidup. Akibat dari pekerjaan menyebabkan karyawan cacat seumur hidup sehingga tidak dapat lagi melakukan aktivitas kerja. Yang keempat, meninggal dunia akibat dari kecelakaan yang parah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk karyawan yang meninggal dunia juga mendapat santunan dan uang pensiun atau uang penghargaan atas jasa-jasanya.
Selanjutnya, cara mengurangi kecelakaan kerja. Kecelakaan sering terjadi sekalipun telah disediakan program kerja yang baik. Penyebabnya seperti telah dijelaskan sebelumnya adalah adanya unsur sengaja dan tidak sengaja. Oleh karena itu, kecelakaan kerja harus dapat diminimalkan dengan cara mengurangi kecelakaan kerja itu sendiri. Berikut ini cara-cara untuk mengurangi kecelakaan kerja dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat aturan tentang keselamatan. Yang kedua, buatkan rambu-rambu yang mudah dibaca. Yang ketiga, sediakan alat pengaman kerja. Yang keempat, melakukan pengawasan secara ketat. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.